Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hatati dari kelas PGSD 3C Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerak dan posisi benda langit. Gerak dan posisi benda langit. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan benda langit dalam lapisan langit tempat bintang-bintang menempel dan benda-benda langit lainnya yang dilakukan sekali atau berkali-kali. Pengertian posisi. Posisi adalah perubahan posisi benda yang satu dengan benda yang lain dalam suatu lintasan. Matahari. Gerak semu tahunan matahari. Perubahan panjang siang dan malam hanya saat matahari berada di khatulistiwa langit. Siang dan malam sama panjang, yaitu 12 jam. Penyebab dari gerak semu harian matahari adalah pergerakan bumi yang berputar pada sumbunya, di mana kala rotasi bumi 23 jam 56 menit 4,1 detik. Pergantian musim. Ketika matahari berada di belahan utara bumi, benua Asia mengalami musim panas, atau di Indonesia sering disebut sebagai musim kemarau. Ketika matahari berada di belahan selatan bumi, benua Asia mengalami musim basah, atau di Indonesia bisa disebut dengan musim hujan. Kemunculan rasi bintang yang berada di langit malam setiap bulannya digunakan untuk keperluan praktis masyarakat agraris atau pertanian. Rasi bintang terdapat 13 buah yang terletak di ekliptika atau disebut zodiak. Zodiak dimulai dari bulan Januari sampai dengan zodiak awalnya terdapat 12, namun sekarang ada tambahan satu zodiak. Kalian bisa lihat pada tabel ke-12, yaitu ada Ophiuchus yang dimulai dari tanggal 29 November sampai dengan 18 Desember. Gerhana. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan berada pada fase bulan baru atau bisa disebut juga konjungsi. Bulan baru ini berlangsung setiap bulan. Gerhana matahari ada 3. Yang full hitam yaitu gerhana matahari total. Yang kedua, yang sebagian kuning disebut gerhana matahari sebagian. Dan yang seperti cincin yaitu gerhana matahari cincin. Bulan. Gerak bulan. Perputaran bulan pada porosnya dinamakan gerak rotasi. Dalam melakukan gerak rotasi, bulan memerlukan waktu selama 29 hari. Dan bulan tidak memberikan pengaruh terhadap kedudukan bumi. Sebagai satelit, bulan bergerak mengelilingi bumi, yang dinamakan dengan revolusi bulan. Dengan waktu yang diperlukan adalah sebesar 29 hari. Pada saat bulan berevolusi luas, bagian bulan yang terkena matahari berubah-ubah. Oleh karena itu, terkadang jika melihat bulan dari bumi, bentuk bulan berubah-ubah. Posisi bulan. Karena bulan revolusinya mengitari bumi, maka posisi bulan terhadap bumi dan matahari berubah-ubah. Bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri, tetapi bulan mendapatkan pantulan cahaya matahari, yang menyebabkan permukaan bulan berubah-ubah dari cahaya bulan yang berbentuk sabit tipis sampai dengan bersinar dalam bentuk bulatan penuh, yang dinamakan dengan perubahan fase bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan total adalah gerhana di mana bagian seluruh bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya. Gerhana penumbra sebagian adalah gerhana yang hanya sebagian dari bulan yang memasuki penumbra. Lamanya waktu mulai 1 bulan memasuki penumbra sampai keluar dari penumbra lagi sekitar 6 jam, yaitu fase penumbra awal dan fase akhir gerhana, masing-masing 1 jam. Fase gerhana sebagian masing-masing 1 jam, dan fase gerhana total sekitar 1 jam 40 menit. Planet-planet. Planet Merkurius.
Merkurius merupakan planet terdekat ke matahari dengan periode evolusi hanya 88 hari. Merkurius sukar dilihat karena selalu muncul dekat matahari dari panjang jauh 28 dari matahari. Ketika muncul, dia merupakan benda paling terang di langit. Planet ini hanya nampak 1 minggu saat berelongasi timur, yang nampak sebagai bintang sore horizon barat beberapa saat setelah matahari terbenam. Periode rotasi planet Merkurius yang diamati dengan teleskop radio menunjukkan periode rotasinya 58,64 hari atau 2/3 periode siderisnya. Ini berarti satu hari Merkurius sama dengan 176 hari bumi. Merkurius mengorbit dengan planet Venus. Venus sering pula dinamakan adik kembarnya bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Sama dengan bumi, Venus terlihat sangat terang, beberapa lama setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Oleh karena itu, dikenal sebagai bintang pagi atau bintang sore. Orbit Venus hampir mendekati lingkaran dengan eksentrisitas E sama dengan 0,007 dan jarak rata-rata ke matahari 108 km. Periode evaluasi mengitari matahari 200 planet bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni manusia. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Untuk satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu sehari 23 jam 56 menit yang dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi berotasi dari barat ke timur. Yang pergerakan itu menyebabkan berbagai peristiwa, yaitu terjadi siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu di berbagai tempat dunia, dan perbedaan percepatan gravitasi bumi. Untuk sekali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365 hari. Percobaan yang membuktikan bumi berotasi. Percobaan pertama dilakukan oleh Bengerberg tahun 1802, yaitu dengan menjatuhkan benda dari puncak sebuah menara tinggi. Percobaan kedua dilakukan oleh Reich tahun 1831 dengan menjatuhkan benda ke dasar sebuah sumur pertambangan. Hasil yang diperoleh yaitu, jika sebuah benda dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ketika benda tiba di bumi, letak jatuhnya bergeser ke arah timur relatif terhadap posisi proyeksi yang seharusnya. Akibat rotasi bumi. Pertama, gerak semu harian benda langit, terbit di timur dan terbenam di barat. 2. Pergantian siang dan malam. 3. Bentuk bumi yang bulat pepat, yaitu adanya perbedaan percepatan gravitasi. Yang keempat, perbedaan waktu terkait arah dan perbedaan bujur geografis. 5. Terjadinya pembelokan arah angin. 6. Sesuai hukum Bayes belok, yaitu berupa udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Kedua, di sebelah bumi utara angin membelok ke kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, terjadinya pembelokan arus laut. Dan yang terakhir yaitu arus laut membelok searah jarum jam di belahan bumi utara dan sebaliknya. Hasil pengamatan yang membuktikan bumi berevolusi. Efek paralaks, yaitu dengan adanya perubahan kedudukan bintang dekat relatif terhadap bintang-bintang latar belakang yang lebih jauh letaknya. Aberasi cahaya bintang dengan adanya perubahan posisi bintang dari posisi yang sebenarnya sebagai akibat kombinasi gerak bumi dalam ruang dan keberhinggaan kelajuan cahaya yang berasal dari bintang yang diamati tersebut. Efek Doppler, yaitu dengan adanya pergeseran garis-garis spektrum bintang ke arah merah atau biru karena perubahan posisi pengamat akibat rotasi. Pertukaran musim menurut perputaran bumi. Kita mengalami musim karena bumi bergerak mengitari matahari. Lama satu sekali peredaran adalah 1 tahun. Selama beredar, permukaan bumi belahan bumi bergantian condong ke arah matahari. Pertama, pada bulan Desember, kutub utara menjauh dari matahari.
Sebaliknya, kutub selatan condong ke arah matahari. Maka, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan selatan mengalami musim panas. Pada bulan Maret, tidak ada kutub yang condong ke arah matahari. Belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan selatan mengalami musim gugur. Pada bulan Juni, kutub utara condong ke arah matahari. Belahan utara bumi mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Planet Mars. Saat ini, posisi planet Mars tengah berada di titik terlihat paling besar dan paling terang di bumi. Hal itu terjadi karena posisi planet Mars berada sejajar dengan bumi di sisi yang sama dengan matahari. Sebenarnya, kejadian ini terjadi 26 bulan. Kedua planet ini bergerak berdekatan sebelum kemudian menyimpang lagi pada orbit terpisah di sekitar bintang kita. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi. Kala rotasinya 25,62 jam. Bumi dan Mars hanya berjarak 58 juta kilometer. Rata-rata, jarak Mars dari matahari diperkirakan 230 juta kilometer. Hari matahari atau Sol di Mars itu sekitar 24 jam 39 menit 35,224 detik. Planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dengan diameter 143 km atau 11 kali diameter bumi dan massa 318 kali massa bumi atau lebih besar dari massa seluruh planet lainnya. Jarak Jupiter ke matahari 778 km atau 5,2 SA. Gravitasi permukaannya 2,53 kali gravitasi bumi. Orbitnya eksentrisitas 0,048. Periode orbit 11,86 tahun. Planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua terbesar dalam tata surya yang mempunyai sistem cincin yang sangat indah. Planet ini memiliki sistem cincin yang mengelilingi, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, cincin A dengan diameter 240.000 sampai 278.000 km. Yang kedua, cincin B yang paling terang antara 178.000 sampai 234 km. Yang ketiga, yaitu cincin C yang paling tengah antara 144.000 sampai 178.000 km. Jarak ke matahari 1.347 km sampai 1.505. Planet Uranus. Planet ini ditemukan tahun 1781 oleh Herschel. Planet ini dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi sangat lemah dan nampak kehijauan. Periode orbit 84 tahun, arah rotasi berlawanan dengan arah rotasi planet lainnya. Neptunus. Planet ini ditemukan secara perhitungan oleh Leverrier dan Adam berdasarkan orbit Uranus, dan kemudian baru ditemukan melalui pengamatan oleh Gale pada tahun 1846. Sebenarnya telah teramati oleh Galileo pada tahun 234 sebelumnya. Berjarak 30 SA dari matahari. Eksentrisitas 0,001. Jarak rata-rata 4.497 km dengan variasi 39 km. Periode orbit mengitari matahari 165 tahun dan periode rotasinya 18 jam.